Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat kita menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dan dengarkanlah satu firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita kepadanya. Kita memuji Dia Allah kita yang hidup. Mari bersama-sama kita berdiri, kita memuliakan Tuhan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada
Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami datang menyembah Engkau Allah Tuhan kami yang maha besar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuji Engkau untuk kasih setiamu, kebaikanmu, tuntunanmu yang terus memelihara, membimbing kami, sehingga kami boleh terus melewati hari demi hari dalam pertolongan Tuhan. Dan kami memasuki minggu pertama di bulan Juli di tahun ini. Dengan pertolongan dan kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Dan kiranya penyembahan kami saat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang masih di perjalanan Tuhan menuntun mereka. Berkati setiap kami yang sudah hadir bersama-sama menyembah Engkau dalam ibadah kami pada saat ini. Kiranya Engkau dipuji dan dimuliakan. Kami menyerahkan ibadah kami, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan. Karena Engkaulah Allah yang layak menerima segala kemuliaan, hormat yang kami persembahkan melalui ibadah kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi, selamat berhari Minggu kepada kita semua. Kita mengucap syukur karena kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juli tahun 2020 dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah ini dan biarlah Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita membaca nats tema kita pada bulan ini yang terambil dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah siap kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan lain untuk kita menuju kepada Bapa di surga. Yesuslah jalan satu-satunya. Yesus jalan dan kebenaran. Dirangkaikan dengan nyanyi glory, glory bagi Sang Raja.
membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Yang terambil dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Kalau sudah dapat semua, saya akan memulai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu ayat yang ke-26, demikian terus silih berganti. Roma 11 ayat 25, saya mulai membaca. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama kembali dengan nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan, melayani Rajaku.
Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan berdoa, syafaat dan doa persembahan. Dan doa ini akan disampaikan oleh Bapak Diaken Filemon Alves. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan puji syukur kami ya Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menaikkan syukur oleh karena Tuhan telah menyertai kami selama sepekan lamanya kami melaksanakan rutinitas dan kegiatan kami, pekerjaan kami. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena kami dapat memasuki di bulan Juli ini, minggu pertama. Dan kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami menaikkan puji syukur kami ya Tuhan oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ada berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati, baik berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang kami nikmati hari lepas hari ya Tuhan. Ini adalah satu bukti nyata lah pertolongan Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam setiap kehidupan kami. Walaupun di tengah situasi saat ini Tuhan, pandemi virus yang melanda dunia ini, khususnya di Kalimantan Barat ya Tuhan. Dan kami bersyukur sampai saat ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan melepaskan kami dari setiap virus-virus yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami berucap syukur oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah kami yang patut kami sembah. Engkau adalah Allah kami yang terpuji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pelayanan yang telah Tuhan percayakan di tempat ini. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik pelayanan di TK, PPA, bahkan pelayanan jemaat ya Tuhan. Dan kami bersyukur dengan tuntunan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Oleh karena banyak anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan berita Injil keselamatan melalui pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tentunya Bapak Gembala sidang kami dan keluarga, biarlah Tuhan juga terus memberkati dalam pelayanan dan pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan dan kesehatan Tuhan. Itu juga anak-anak mereka yang saat ini, Valeri yang ada di Jogja, biarlah Tuhan terus memberkati, menjaga, memelihara dia, menjauhkan diri dari merhabais penyakit virus yang ada ya Tuhan. Biarlah tuntunan pernyataan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah dia di mana dia berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka mengikuti acara ini melalui streaming. Dan mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ada di kampung, biar Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat Tuhan kami sama-sama menikmati pada hari ini ya Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Bila menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mungkin ada di antara sidang jemaat Tuhan kami yang ada dalam kelemahan tubuh, sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bila kuasa-Mu yang ajaib itu akan mendatangi mereka, akan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat berdoa ada keluarga kami, kakak kami yang saat ini dirawat di rumah sakit Rumkit ya Tuhan. Oleh karena sakit yang derita saat ini ya Tuhan, kan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu akan memulihkan, akan menyembuhkan dia saat ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis yang merawat. Biarlah Tuhan pakai sebagai sarana kesembuhan, sehingga kakak kami ini dapat disembuhkan sebagaimana sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan kami tempat ini. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, karena Engkau yang telah memulai, Engkau akan meneruskan, Engkau akan memberkati. Biarlah keberadaan pelayanan kami tempat ini ya Tuhan dapat menjadi berkat dan banyak membawa jiwa-jiwa dan menangkan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi di Kalimantan Barat. Biarlah Tuhan juga terus menolong dalam menangani virus corona ini ya Tuhan. Dan memberkati para aparat keamanan, para dokter, para medis, para relawan. Biarlah mereka tetap diberi kekuatan kesehatan daripada Tuhan, sehingga situasi di Kalimantan Barat dapat aman, tentram, dan juga virus dapat dipulihkan, dan kami dapat menikmati kasih dan pertolongan Tuhan, dan kami dapat melaksanakan setiap kegiatan dan pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Dalam situasi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke desa-desa. Biarlah Tuhan terus menolong mereka dalam mereka mengambil semua keputusan kebijakan untuk pembangunan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga pelayanan-pelayanan yang ada gereja-gereja Tuhan yang saat ini melaksanakan ibadah, baik ibadah di rumah masing-masing maupun melalui ibadah gereja melalui live streaming. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu pada pagi ini Tuhan. Biarlah dapat menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang menyaksikan dan bagi orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan gereja-gereja Tuhan yang melayani, biarlah Tuhan juga memakai mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahannya Tuhan, bagi ungkapan rasa syukur kami. Karena pertolongan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati. Walaupun persembahan ini tidak sebanding dengan berkat-Mu ya Tuhan, tetapi kami akan memberi dengan penuh sukacita, dengan sukarela. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Satu firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pujian bersama untuk mengantar persembahan kita kepada Tuhan karena salib-Mu.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan peningkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. sungguh ya Tuhan, karena salib-Mu kami hidup dan mujizat-mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena mujizat terbesar Engkau telah kerjakan bagi kami. Engkau menebus hidup kami dari dosa, menyelamatkan kami dari hukuman kekal, dan memberi kami hidup dalam pengharapan oleh karena darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di Bukit Golgota, yang oleh Injil keselamatan telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami bersama-sama akan menikmati berkat dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, membimbing kami, mengajar kami dengan kebenaran-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin kuat karena Injil-Mu, karena salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Dikau. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki minggu pertama di bulan Juli dan kita akan dalam bulan Juli ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan kita. Karena itu bulan ini disebut sebagai bulan ucapan syukur bagi gereja kita. 17 tahun Gereja Baptis Iman, 17 tahun PAUD, 7 tahun PPA. Sehingga kita akan menyatakan bahwa bulan Juli sebagai bulan ucapan syukur untuk karya Tuhan
bagi gereja kita. Dan di dalam bulan Juli ini kita akan mempelajari dari kitab Filipi. Hari ini kita akan melihat kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sukacita karena persekutuan berita Injil. Mari kita membaca bersama ayat-ayat firman Tuhan ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jemaat di Filipi adalah jemaat pertama di Eropa, di wilayah Makedonia. Jemaat Filipi merupakan jemaat yang bisa dikatakan jemaat yang paling berhasil dalam gereja perjanjian baru. Jemaat di Filipi lahir dari satu penglihatan Paulus, ada orang yang memanggil dia untuk datang melayani mereka. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu ada dalam Kisah pasal yang ke-16. Dan jemaat di Filipi dimulai dari satu kelompok orang percaya dari seorang perempuan yang bernama Lydia. Yang mendengar berita Injil yang disampaikan Paulus ketika Paulus mengajar di rumah ibadat, dan ada seorang pengusaha bernama Lydia. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian juga jemaat di Filipi bertambah jemaatnya dengan ada orang yang percaya lagi, yaitu kepala penjara. Yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja ini juga lahir dari sekumpulan orang-orang percaya. Dari kelompok kecil orang percaya, dari keluarga yang ada. Dan akhirnya menjadi satu gereja, satu jemaat setempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menulis surat Filipi, dia kemungkinan berada di penjara. Kisah pasal 20, juga bisa dilihat Kisah pasal 28. Di mana Paulus menyatakan satu ungkapan pribadi, ucapan syukurnya kepada jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi merupakan salah satu jemaat yang mendukung Paulus dalam pelayanan penginjilan. Yang mendukung pelayanan Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 8 sampai 8-9 bisa dikatakan sampai pasal 11. Dijelaskan di sana bagaimana keadaan jemaat yang ada di Makedonia, berarti termasuk jemaat di Filipi. Jemaat ini bukan jemaat yang bisa dikatakan yang besar atau yang kaya,
Tapi yang luar biasanya adalah jemaat ini memiliki satu pengabdian total di dalam pelayanan. Pengabdian mereka kepada Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita bisa melihat bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang bertumbuh dan mengabdi untuk persekutuan berita Injil. Surat Filipi bisa dikatakan menegaskan kepada kita tentang siapa Yesus bagi hidup orang percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan segalanya yang mencukupkan seluruh kehidupan orang percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mencukupkan seluruh kehidupan orang percaya. Makanya Paulus dalam pasal 1, kalau kita bisa melihat dia menegaskan pasal 1, Yesus itu adalah hidup dan matiku. Pasal 1 ayat 21, 22. Pasal 2 dia berkata Yesus itu adalah pikiranku. Pasal 2 ayat yang kelima. Pasal 3 dia berkata Yesus itu adalah tujuanku. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan pasal 4 menjelaskan Yesus Kristus adalah kekuatanku di tengah penderitaan, di tengah kelaparan, di tengah kesusahan. Yesus memberi dia kekuatan. 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya bahwa dengan situasi ini tidak ada alasan untuk orang percaya tidak bersuka cita. Karena Yesus. Maka pasal 1 ayat 11 saya beri judul begini. Sukacita hidup dalam ucapan syukur, doa, dan persekutuan berita Injil sekalipun mengalami penderitaan karena Yesus Kristus. Paulus di penjara harusnya menderita dan memang menderita. Tapi dia di penjara bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia merampok, tapi karena berita Injil. Dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Orang yang ada di luar dengan satu tekanan tema sukacita. Kata orang menghitung 14 sampai 16 kali kata sukacita dipakai, diulang-ulang dalam surat Filipi. Artinya bahwa sukacita hidup di dalam ucapan syukur dan doa itu menjadi sesuatu bagian yang penting dari kehidupan kita karena berita Injil yang sudah menjadi bagian kita. Apapun situasinya. Termasuk COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Kemarin saya ikut satu seminar, Zoominar, ya kan? Dan seorang pembicara mengingatkan kepada kita bahwa pasca COVID-19 kita harus mempersiapkan diri dengan satu, akan ada terjadi kelangkaan pangan. Makanan berarti. Akan ada kekurangan makanan. Karena akan terjadi krisis ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi. Sehingga dia menyarankan ajaklah jemaat gereja melakukan bagiannya dalam hubungan dengan ketahanan pangan. Tanam sayur di rumah pakai polybag. Ya. Pelihara ikan pakai kolam kecil. Ya. Apa saja yang bisa ya, untuk bisa mengantisipasi. Supaya kita tetap bersuka cita. Sekalipun ada penderitaan dalam Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus segalanya yang dapat memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Tujuannya adalah apa? Supaya kita dalam situasi apapun selalu bersyukur dan berdoa. Karena Injil
yang menjamin keselamatan dan pekerjaan kita sampai hari Kristus Yesus. Minggu lalu kita sudah belajar dari khotbah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa dia menjamin kehidupan kita, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya. Mari kita lihat bagian dari kisah Filipi pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya. Kita bisa melihat di sana bagaimana struktur jemaat di Filipi. Ada hamba-hamba Tuhan, ada penilik jemaat, ada diaken, dan ada orang-orang kudus di Filipi ayat 1 dan 2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Dan inilah yang harus menjadi elemen-elemen penting dalam kehidupan gereja. Gereja mesti ada hamba Tuhan, pemimpinnya, hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan hanya satu, hamba Tuhan. Karena disebutnya ada Paulus, ada teman Paulus Timotius, yang dia sebut juga sebagai hamba, mereka adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Ada orang-orang kudus, ada pemimpin, ada gembala, ada hamba-hamba Tuhan, tidak ada jemaat, tidak ada orang percaya, bukan gereja. Bukan satu persekutuan dari kumpulan orang-orang percaya. Tidak ada jemaat. 2 bulan kita ibadah di rumah, saya ibadah tetap di sini. Dan saya berkhotbah kepada kursi-kursi yang kosong. Ya, karena aja ada 4, 5 orang, 8 orang. Ya, di sini. Ya. Ada sukacita? Ada. Tapi tidak terlalu. Ya. Rasanya saya tahu orang mendengar khotbah saya di luar. Ya kan? Melampaui tembok. Ya. Tapi memang gereja dihadirkan dengan satu komponen, dengan satu kumpulan, ada hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan, ada jemaat-jemaat. Di dalam jemaat dikatakan di sana juga ada para penilik jemaat dan diaken. Penilik jemaat ya memang kita bisa memberikan banyak penjelasan. Penilik jemaat bisa disebut gembala. Bisa juga orang bilang pena tua, ya, pena yang sudah tua, sehingga kalau ditekan sedikit pasti patah atau tumpul. Ya, tapi gereja kita nggak pakai istilah pena tua ya, ya, pakai diaken. Diaken artinya orang-orang yang melayani, ya, yang melayani, yang ada dalam pelayanan. Ya. Ada orang yang menyediakan ember untuk cuci tangan, ya kan? Ada orang yang menyapu gereja, ada orang yang membersihkan. Itu bagian dari pelayan-pelayan dan itu adalah satu kumpulan jemaat. Apakah elemen-elemen itu ada dalam gereja kita hari ini? Ada sebenarnya, ya kan? Tapi tentu perlu dimaksimalkan. Lalu Paulus memberi salam. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam dan doa berkat yang biasa Paulus tuliskan kepada jemaat. Sebagai satu harapan Paulus terhadap jemaat. Supaya jemaat senantiasa berada di dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan Yesus. Jemaat berada di dalam relasi persekutuan yang indah dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ada satu keyakinan jaminan tentang kehidupan dalam hubungan dengan pemeliharaan dikatakan yang menyertai kamu. Yang menyertai kamu. Bagian kedua yang akan kita lihat pasal 1 ayat 3 sampai 5.
Dan saya gabungkan dengan pasal 9, pasal ayat 9 sampai 11. Bisa dipisah tapi saya gabungkan saja. Yaitu menjelaskan ucapan syukur, doa, dan persekutuan berita Injil. Dan apa isi doa Paulus itu adalah merupakan satu harapan bagi pertumbuhan iman jemaatnya. Mari kita melihat, membaca bersama. Ayat 3, kita baca dulu ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Apa yang Paulus katakan di sini adalah berkenaan dengan ucapan syukur. Ini merupakan ungkapan aku mengucap syukur. Untuk bisa mengucap syukur diperlukan suatu kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Apalagi dalam situasi di mana Paulus berada di penjara atau di situasi dalam penderitaan. Diperlukan kekuatan anugerah. Untuk mengucap syukur, kalau kita dapat duit banyak, gampang. Ya kan? Kalau kita ulang tahun, mengucap syukur gampang. Kecuali tidak ada modal, agak sulit dikit. Ya kan? Kalau kita diterima di satu pekerjaan atau perguruan tinggi, mengucap syukur gampang. Tapi bagaimana ketika kita mengalami penderitaan dan mengucap syukur? Kekuatan apa yang memampukan kita untuk bersyukur? Ya. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani, Eukaristo. Dari kata karis, itu artinya anugerah. Kalau kita pisah-pisah kata ini, you itu artinya baik, karis itu anugerah. Anugerah yang baik, yang kita nikmati karena berita Injil yang sudah kita terima, memampukan kita untuk bisa melahirkan rasa syukur dalam hidup kita, apapun situasi yang kita hadapi. Kita tidak bisa bersyukur, kita berdaya, tidak mampu. Tapi yang bisa memampukan kita untuk bersyukur adalah anugerah dari Tuhan. Aku mengucap syukur. 2 kali kata diulang lagi. Ayat yang ke-5 lagi. Aku mengucap syukur. Berarti merupakan satu pernyataan pribadi Paulus dalam pengalaman hidupnya. Mengapa? Karena dilihat bahwa Paulus dan jemaat ini kelihatan memang mereka punya satu relasi. Hubungan yang baik. Ya, aku mengucap syukur. Kekuatan bersyukur itu datang oleh karena anugerah dari Tuhan. Yang terjadi karena berita Injil yang sudah kita nikmati. Sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua dikatakan di sana juga. Aku berdoa. Setiap kali aku mengingat kamu. Dia bersyukur, dia di penjara, dia ingat jemaat. Dia memuji Tuhan, bersyukur. Mengapa? Karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang mendukung dia. Bukan hanya mendukung dalam doa. Tapi jemaat di Filipi salah satu jemaat yang mendukung pelayanan Paulus secara finansial juga. Dia ingat, dia bersyukur. Ayat 24. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Sukacita Paulus sekalipun dalam keadaan terpenjara, dia berdoa untuk jemaat karena dia tahu bahwa jemaat adalah orang-orang yang tetap setia karena Injil. Dan itu yang membangkitkan kekuatan bagi Paulus untuk bersyukur dan berdoa. Setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dia tidak dikatakan, aku selalu berdoa dengan penuh pergumulan. Nah, dia katakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dengan senang hati.
Dengan anugerah dari Tuhan dia mendoakan jemaat. Dan apa yang dia doakan? Ayat 9-11. Saya loncat ke sana. Ayat 9-11 isi doanya. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Doa Paulus bagi jemaat. Yang pertama, dia berkata, aku berdoa kiranya kasih-Mu melimpah dalam pengetahuan. Berarti jemaat mengalami pertumbuhan secara rohani. Pertumbuhan dalam kehidupan iman mereka di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Di tengah-tengah kekurangan, keterbatasan yang mereka hadapi. Paulus berdoa supaya jemaat mengalami pertumbuhan iman. Saya berdoa untuk jemaat supaya jemaat diberkati, usahanya diberkati. Ya. Tapi juga berdoa supaya jemaat mengalami pertumbuhan iman. Ya. Isi doa yang kedua disebutkan di sana, memiliki pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar. Untuk bisa kita memilih hidup di dunia ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang harus kita taati, mana yang tidak kita taati. Ya. Dan supaya kita diberi hikmat pengertian yang benar. Dan yang ketiga, isi doa yang ketiga menjadi satu tujuan harapan. Yaitu menghasilkan buah. Ada buah. Buah pelayanan, buah kebenaran. Dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. Supaya jemaat mengalami satu pertumbuhan, supaya jemaat mengalami satu pemahaman, pengertian menghadapi situasi hidup ini, supaya jemaat memiliki hidup dalam kekudusan, dan supaya jemaat menghasilkan buah kebenaran. Buah yang memuliakan Allah. Hidup yang memuliakan Allah. Itu doa Paulus bagi jemaat. Doa kita semua dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Kita penuh dengan tekanan, penuh dengan situasi yang tidak pasti. Yang tidak memiliki kepastian. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan yang kita miliki dengan bersyukur untuk apa yang kita nikmati dan doa kita. Supaya kita semua mengalami pertumbuhan iman. Terus maju. Supaya kita terus mengalami satu kehidupan yang membawa kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Paulus menyatakan satu keyakinan iman bahwa persekutuan sukacita karena persekutuan berita Injil membawa kepada keyakinan iman, kepastian tentang jaminan pemeliharaan dalam Kristus Yesus. Jaminan pemeliharaan itu terkait dengan hidup orang percaya. Kita yang sudah percaya Yesus, dia berkata ada jaminan. Dan jaminan itu dibuktikan dalam kehidupan jemaat Filipi, termasuk jaminan yang berhubungan dengan kehidupan jemaat dalam kebutuhan hidup. Dan itu kita bisa baca dari sampai pasal 4. Jaminan yang berkebutuhan, yang berhubungan dengan pelayanan. Tuhan yang sudah memulai pelayanan di tempat ini 28 tahun yang lalu. Dan 17 tahun yang lalu Tuhan memberi kita kepercayaan sepenuhnya
untuk mengelola, mengatur hidup pelayanan kita. Dan Tuhan membuktikan Dia memelihara kita, Dia memberkati kita. Tapi juga yang lebih pasti lagi, yang lebih penting adalah jaminan bagi keselamatan kita. Jaminan bagi keselamatan hidup kita sebagai orang yang percaya. Dia katakan dalam ayat 6, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Hari Kristus Yesus. Hari di mana Yesus akan datang. Hari di mana Dia akan memulihkan segala sesuatu. Hari Kristus Yesus. Artinya sampai kepada akhir zaman. Tuhan menjamin kehidupan kita. Termasuk pekerjaan kita. Dijamin oleh Tuhan. Kita semua ada dalam pergumulan. Apalagi ini mau masuk sekolah. Anak-anak mau sekolah. Perlu pergumulan, keperluan dana. Untuk pendaftaran. Untuk apa? Kayak kami untuk bayar rumah anak-anak. Tinggal bayar semester. Macam-macam. Kita semua penuh dengan pergumulan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, akan hal ini aku yakin. Hal yang mana? Hal yang disebutkan di dalam ayat yang ke-5 tadi. Persekutuan berita Injil. Yang melahirkan ucapan syukur dan doa. Persekutuan di dalam Injil. Yang membawa kita memiliki jaminan kepastian. Untuk hidup. Menikmati jaminan dalam Kristus Yesus. Jaminan ini menyangkut pekerjaan kita. Menyangkut hidup kita. Menyangkut pelayanan kita. Menyangkut keselamatan kita. Sampai pada hari Kristus Yesus. Tuhan menjamin. Karena Yesus segalanya bagi hidup kita. Yang keempat, Filipi 1 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian. Memang sudahlah sepatutnya demikian. Aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan. Maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat 7 dan 8 menjelaskan tentang bagaimana kesaksian pengalaman hubungan Paulus dan jemaat oleh karena berita Injil. Di mana Paulus menyaksikan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya bersama jemaat sehingga membawa sesuatu yang mendalam dalam kehidupan jemaat dan kehidupan Paulus. Dikatakan di sana, oleh karena kamu semua turut mengambil bagian. Jemaat mengambil bagian dalam persekutuan berita Injil. Jemaat mengambil bagian dalam pelayanan. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 8, dikatakan jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat-jemaat yang miskin. Sangat miskin. Tapi dikatakan mereka ambil bagian. Mendukung pelayanan penginjilan Paulus. Dalam pasal 4 dikatakan Paulus mengucap syukur karena jemaat ini bisa memberikan melampaui apa yang mereka bisa lakukan. Karena berita Injil. Kita punya pengalaman juga. Kita jemaat yang kecil tapi punya pengalaman. Secara pribadi juga kita punya pengalaman masing-masing dalam hidup kita. Sebagai orang percaya. Partisipasi berita Injil itu membawa kita kepada satu kepastian, keyakinan akan janji Tuhan. Kata persekutuan dari kata koinonia
itu juga bisa diterjemahkan berpartisipasi dalam berita Injil. Berbagi dalam berita Injil. Berkontribusi dalam berita Injil. Ya. Saling menguatkan dalam berita Injil. Itu artinya persekutuan. Jadi fellowship persekutuan tidak hanya sekedar kumpul, nyanyi, doa. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana kesaksian jemaat di Filipi yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan jemaat ambil bagian dalam persekutuan berita Injil melalui pengalaman. Dan dia menyatakan itu bahwa kesaksiannya itu bisa dibuktikan dalam ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku. Allah yang menyaksikannya. Allah yang melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan untuk berita Injil tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap bersuka cita dalam situasi apapun, karena Yesus Kristus menyertai kita, menjamin kehidupan kita, menyertai kita. Saya selalu ingat kata menyertai di dalam Alkitab. Aku menyertai, kamu jangan takut, aku menyertai, ditulis 365 kali dalam Alkitab. Itu artinya setiap hari dengan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai hari Kristus, sampai akhir zaman. Oleh karena kita ada di dalam partisipasi berita Injil yang menyelamatkan hidup kita sebagai orang percaya. Sukacita hidup dalam ucapan syukur dan doa dan persekutuan berita Injil, sekalipun mengalami penderitaan, karena Kristus Yesus ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita, dia diam dalam kita. Dan dia menjamin keluarga kita, menjamin kehidupan kita, menjamin pekerjaan kita, menjamin pelayanan kita, dan menjamin keselamatan kita. Sampai pada hari Kristus Yesus. Apakah kita memahami bahwa persekutuan dalam berita Injil itulah yang menguatkan sehingga melahirkan kita punya sukacita. Kita punya ucapan syukur, kita punya doa dalam situasi apapun. Maka mari kita hidup dalam persekutuan berita Injil yang menyelamatkan. Apakah kita juga menyadari bahwa hidup dalam persekutuan berita Injil tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kita menyatakan pengabdian kita kepada Yesus Kristus. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Mereka tidak hanya sampai kepada menerima berita Injil, tapi mereka juga melakukan pengabdian dalam keterbatasan mereka, dalam ketidakmampuan mereka, tapi karena anugerah, karena kasih karunia dari Tuhan, mereka dapat melakukannya. Kalau berdasarkan ukuran kemampuan kita semua, kita tidak mampu. Kita mau berkata Tuhan menyerah. Tapi berdasarkan kemurahan, kasih karunia, kebaikan Tuhan, karis dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita ada hari ini. Kita mampu. Kita bisa bertahan. Kita bisa berjuang. Kita ada dalam persekutuan dengan Kristus saat ini. Karena Injil Kristus yang menjamin kita. Mari kita tetap bersuka cita. Melewati hari-hari yang kita jalani ini. Melalui ucapan syukur, doa kita bagi kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Apapun situasi yang kita hadapi, tetap bersuka cita, mengucap syukur dan berdoa. Karena persekutuan di dalam berita Injil yang sudah kita nikmati, itulah yang memampukan kita oleh anugerahnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita menjalani hidup kita, melanjutkan hidup kita di bulan ini
kita hidup karena kasih karunia yang memampukan kita untuk tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap berdoa, dan tetap berpartisipasi di dalam berita Injil. Karena Yesus Kristus Tuhan, Dia menjamin kehidupan kita. Dia menjamin keluarga kita. Dia menjamin pekerjaan kita. Dia menjamin masa depan kita. Dan Dialah yang menjamin keselamatan kita sampai pada akhirnya. Karena Yesus segalanya bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami menikmati kekuatan oleh kasih karunia-Mu di dalam berita Injil yang menyelamatkan kami. Kami sungguh menikmati kasih karunia-Mu melewati hari-hari hidup kami dan tanpa kepastian. Kepastian untuk kami bekerja. Kepastian dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Kepastian dalam pelayanan kami. Kepastian dalam keselamatan kami. Tapi kami memuji Tuhan karena Engkau Tuhan yang sudah memulai itu. Sejak persekutuan berita Injil hari pertama sampai seterusnya. Sampai hari Kristus. Engkau menjamin. Karena Engkaulah Tuhan segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kehidupan jemaat-Mu, keluarga-keluarga jemaat-Mu, pergumulan yang mereka hadapi, tantangan yang dihadapi, keperluan-keperluan yang dihadapi. Tetapi di dalam Yesus kami akan menikmati jaminan kasih karunia Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk tetap bersuka cita di dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memuji Engkau di dalam Yesus Kristus yang adalah segalanya bagi hidup kami, yang menjamin, yang mencukupkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa bulan ini, jadi di akhir bulan nanti kita akan merayakan secara bersama-sama, ada perjamuan kudus pada akhir bulan tanggal 26. Dan dalam rangkaian bulan ini, minggu ini kita ada, minggu depan tanggal 15 kita akan melakukan ibadah ucapan syukur. 15 hari apa ya? Rabu ya? Rabu ya, 12 Juli. Ya, hari Rabu ada ibadah ucapan syukur ulang tahun PPA, ulang tahun PAUD. Ya. Dan kita ada kegiatan-kegiatan yang harap kita bisa laksanakan karena kondisi dan situasi yang ada. Tapi kita berdoa supaya Tuhan bekerja dengan kuasanya, menyatakan segala sesuatu menjadi semakin baik hari demi hari. Sehingga kita bisa beraktivitas. Dan biarlah ini menjadi ucapan syukur, doa kita kepada Tuhan. Supaya hidup kita, pelayanan kita menghasilkan buah kebenaran bagi kemuliaan namanya. Dan tentunya kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan ketika kita beraktivitas di luar. Kita ada di dalam ketaatan itu supaya kita bisa tetap sehat, kuat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam situasi ini, tapi kita yakin dan percaya di dalam Yesus kita ada jaminan yang memberi kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan biarlah kita menikmati minggu yang berjalan ini dalam pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Kita mau akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Dialah yang maha tinggi, Dialah Yesus segalanya, Dialah Yesus Raja Damai dalam kehidupan kita.
tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, Dialah Yesus, luar biasa. luar Biasa, mari berdiri bersama-sama. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi saksi-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia suci, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus Raja damai. Dialah Yesus, Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, Allah yang maha tinggi, tapi yang datang ke dalam kehidupan kita, menyertai kita oleh Roh-Mu yang kudus. Mari kita berdoa, biarlah kita terus menikmati sukacita kekuatan dari Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Melewati hari-hari dalam kehidupan kita, di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan secara pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, anak-anak kita dalam pendidikan. Kiranya Yesus Kristus yang adalah segalanya menjamin kehidupan kita sebagaimana firman.
Kita menyerahkan setiap kehidupan kita, anak-anak kita, pendidikan dan masa depan anak-anak kita. Kita doakan kalau ada di antara jemaat yang sakit supaya Tuhan memulihkan, menjamah, menyembuhkan mereka. Dan biarlah kita dapat menjalani minggu ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kemampuan, yang memberi kita berkat-berkat-Nya, yang menjamin kehidupan kita. Dan doakan untuk pelayanan di minggu ini, persiapan kita memulai kegiatan baik di PAUD maupun di PPA, supaya Tuhan memberkati. Dan biarlah apa yang kita lakukan menghasilkan buah kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada orang-orang yang diteguhkan karena berita Injil yang mereka nikmati. Nyanyikan ref pujian ini, kami bangga memiliki Allah seperti Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah di dalam Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kami. Allah di dalam Kristus Yesus yang oleh anugerah-Mu memberi kami kekuatan. Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau. Dan memohon berkat tuntunan-Mu bagi hidup kami di minggu yang akan kami lewati. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Baik usaha, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua. Biarlah Tuhan Engkau adalah jawaban bagi segala-galanya. Engkau mengenal setiap keluarga-keluarga kami masing-masing, pribadi kami masing-masing. Engkau melawat kami semua Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi dalam situasi ini secara global di dunia ini. Engkau Tuhan menjadi jaminan bagi kami. Bapak, kami berdoa kalau ada jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan usaha, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Ada jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan karena kesehatan, karena gangguan kesehatan. Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan. Kami berdoa Engkau juga Tuhan yang akan membimbing anak-anak kami dalam pendidikan dan masa depan mereka. Tuhan membuat mereka berhasil. Dan Tuhan juga yang akan mencukupkan semua keperluan-keperluan memasuki semester yang baru. Bahkan menghadapi situasi dalam proses pembelajaran yang akan terjadi ke depan. Kami letakkan kepada-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan kami. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang sedang mengerjakannya, dan Tuhan akan meneruskannya apa yang sedang Tuhan kerjakan di tempat ini. Baik di PAUD, di PPA. Kami akan menikmati ucapan syukur untuk karya Tuhan. Berkat Tuhan bagi pelayanan di tempat ini. Melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan beri. Melalui anak-anak, melalui orang tua. Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Supaya buah-buah
kebenaran-Mu menjadi satu persembahan yang membawa keharuman bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, berkati kami semua. Kami akan menjalani kegiatan-kegiatan kami. Engkau Tuhan yang ada bersama, menyertai dan menjamin kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga persembahan yang sudah kami beri. Kiranya persembahan ini boleh dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan-Mu sebagai bukti partisipasi kami dalam persekutuan berita Injil di jemaat ini. Dan memberkati seluruh kehidupan jemaat. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Melanjutkan aktivitas dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, oleh anugerah dalam Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.